Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya Sufri Painam menjelaskan tentang tasawuf falsafi. Nah, langsung saja, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajaran dan konsepsinya disusun secara mendalam dengan bahasa-bahasa yang simbolik atau filosofis, sehingga tidak heran apabila mayoritas sufi yang mempunyai paham tasawuf ini mengalami sikap ekstasi atau kemabukan spiritual dan mengeluarkan statement yang terkesan tidak awan atau syadhahat seperti yang diucapkan Al-Hallaj dengan slogan Ana al-Haq. Adapun penjelasan lain, yakni tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan atau ma'rifat dengan pendekatan rasional atau filsafat, sehingga menuju ke tingkat yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja atau makrifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud atau kesatuan wujud. Para sufi falsafi memandang bahwa manusia mampu naik ke jenjang persatuan dengan Tuhan yang kemudian melahirkan konsep mistik semifilosofis atau ittihad dan fana baka yang dibangun oleh Abu Yazid al-Bustami, konsep hulul yang dialami oleh Husain bin Mansur al-Hallaj, maupun konsep tasawufnya Ibnu Arabi yang dikenal dengan wahdat al-wujud, konsep isyarakiyah yang dirumuskan oleh Suhrawardi al-Maktul, al-Hikmah al-Muta'aliyah yang digagas oleh Mullah Sadara, dan lain sebagainya. Adapun ajaran pokok tasawuf falsafi yakni tasawuf falsafi fana dan baka. 2. Tasawuf falsafi ittihad. 3. Tasawuf falsafi hulul. 4. Tasawuf wahdatul wujud. 1. Tasawuf falsafi fana dan baka. Bagi sufi, fana mempunyai banyak pengertian. Misalnya, diartikan sebagai keadaan moral yang luhur sebagai definisi yang mereka berikan, yaitu fananya sifat jiwa atau sirnanya sifat-sifat yang tercela. Dalam pengalaman para sufi, fana selalu diiringi dengan baka, di mana keduanya ini merupakan kembar yang tidak dapat dipisahkan dan datang beriringan, sebagaimana dinyatakan para ahli tasawuf. Apabila tampaklah nur kebakaan, maka fanalah yang ketiadaan atau kehancuran, dan bakalah yang kekal dan abadi. Yang kedua, tasawuf al-ittihad. Sebelum pada tahap ittihad, al-fana menjadi tahap terpenting untuk memahami tasawuf falsafi. Al-fana menurut Abu Yazid, manusia yang pada hakikatnya seesensi dengan Allah, dapat bersatu dengannya apabila ia mampu meleburkan eksistensinya atau keberadaannya sebagai suatu pribadi, sehingga ia tak menyadari pribadinya, atau fanaan nafs. Jadi ittihad merupakan doktrin yang menyimpang, di mana di dalamnya terjadi proses pemaksaan antara dua eksistensi berasal dari kata wah atau wahda
yang berarti satu atau tunggal. Jadi ittihad artinya bersatunya manusia dengan Tuhannya atau penciptanya. Yang ketiga, tasawuf falsafi al-hulul. Al-hulul dapat dikatakan sebagai suatu tahap di mana manusia dan Tuhan menyatu dengan secara rohaniah. Dalam hal ini, hulul pada hakikatnya istilah lain dari al-ittihad sebagaimana telah disebutkan di atas. Tujuan dari hulul adalah ketuhanan atau lahut menjelma ke dalam diri insan atau nasut, dan hal ini terjadi pada saat kebatinan seseorang insan telah suci, bersih, dan dalam menempuh perjalanan hidup kebatinan. Demikian juga dengan manusia mempunyai sifat kemanusiaan atau nasut dan mampu mempunyai sifat ketuhanan atau lahut dalam dirinya. Bagian keempat yakni tasawuf falsafi wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud mempunyai pengertian secara awam yaitu bersatunya Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. Pengertian sebenarnya adalah merupakan penggambaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah sang Khalik, dialah yang telah menciptakan manusia, dialah Tuhan dan kita adalah bayangannya. Dari pengertian yang hampir sama, terdapat pula kepercayaan selain wahdatul wujud, yaitu wahdatul syuhud, yaitu kita dan semuanya adalah bagian dari zat Tuhan yang maha kuasa. Demikianlah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.